Bacot lu Fit, mama kau mati pun nggak lu temenin bacot. Nah, ini pasti Dajjal yang ngomong begini. Emang kau pikir aku Iza Zega? Anda manino, Anda nelayan, na. Anda manino, Anda nelayan, ya. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Blok. Yes, 1-0. Yes. Mirip banget Iza Zega, mirip kembar siam bahkan. Mirip emang. Orang Iza Zega udah berganti nama Iza Zega Salhuteru. Mau apa lu? Emang aku mirip Iza Zega? Kenapa? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Bodoh. Selamat siang. Siapa yang masih rebahan? Bahas apa nih Bun? Fakta Sidora. Aduh, Fakta Sidora ini bener-bener bikin ngakak. Ayo kalian mau bahas apa? Temenin aku sambil treadmill ya. Ajak aku lari Kak. Ayo dong. Aku mah ajak kamu. Ayo dong. Ayo Cahya. Nggak pernah makan gorengan. Makan, aku suka makan gorengan. Jogging, bahas tentang uang 4M. Oh iya, nanti malam itu akan dibahas di Komal. Aku tegasin lagi kalian ya, bahwa kalian tuh jangan mudah main hakim sendiri ya. Tadi aturan aku tuh treadmill dari 1 jam yang lalu, tetapi aku menerima telepon dari Bunda Queen yang lagi-lagi menjelaskan sebetulnya aku juga nggak mau tahu ya, karena ini bukan my problem, it's not my business gitu. Tapi karena dia juga akhirnya paham bagaimana setelah mengenal bagaimana perlakuan terhadap dirinya, ya akhirnya dia mengerti. Terus aku bilang, udahlah, nggak usah dijelasin ke aku udah tahu gitu. Dia kan baru 1 tahun terakhir ya kenal dan deket. Kalau aku kan udah lebih dulu dan lebih lama kan, jadi nggak usah di-explain, aku sudah tahu. Nah, dia mencoba menjelaskan duduk perkara tentang yang lagi gonjang-ganjing ini guys, tentang uang 4M itu katanya ya. Ya lagi-lagi itu bukan
bukan urusanku. Tetapi yang aku mau garis bawahi di sini adalah waktu itu akan menjawab. Selain kita harus bersabar, kita pun harus tawakal ya. Dituduh ini itu, ya aku selama ini diam. Sekarang kalian netizen Indonesia tahu semua faktanya yang main markus-markusan itu siapa ya. Aku nggak mau terlalu mau puas gitu ya, karena buat aku CNN udah ada di sana dan dia berupaya membebaskan dirinya dengan cara-cara yang sebetulnya menurut aku bodoh gitu. Kalau aku masih kawan sama dia, tentu aku tidak akan mengajarkan hal-hal yang seperti sekarang dia lakukan ya, dia alami. Bertahun-tahun aku selalu membela dia, tidak pernah ada urusan untuk menyuap. Apalagi kalau ada orang yang coba-coba menawarkan jasa, aku kenal si A, aku kenal si B, aku bisa ini, bisa aku tendang ya, nggak ada itu. Kalau dia merasa benar, selama ini memang dia merasa benar, perjuangkan kebenarannya dengan cara yang benar gitu ya. Sebetulnya kalau aku jadi orang yang di dekat dia, itu ajarinnya ya, kalau misalnya ini masih ada kesempatan satu kali lagi PK, nggak usah kesana kesini, nggak usah, tinggal cari aja barang bukti, perjanjian atau apapun itu yang menyatakan kalau dia memang kerja sama si Begeng. Itu tunjukkan kalau memang dia punya kontrak sama si Begeng, atau dia pernah mempromosikan yang baik-baik tentang produknya si Begeng. Itu aja cari kalau memang dia merasa itu di endorse ya. Jangan kesana sini, jangan malah bikin hidupnya itu tambah terpuruk gitu, tambah lagi fitnah-fitnah orang yang nggak jelas gitu ya. Benar nggak? I love you too. Ada suaranya nggak sih? Soalnya tadi ada telepon masuk. Ada suaranya nggak? Ada ya? Biasanya kalau ada telepon masuk suaranya suka hilang. Sampai suara gymnya aja kedengeran. Ini kalian yang masih rebahan, ayo hengkang bangun. Walaupun ini hari Minggu, jangan males ya. Pakai jam kalian yang tadinya kerja, terus ada jam nggak melakukan apapun, rebah-rebahan. Coba 1 jam aja kalian bangun, kalian olahraga ya. Setelah itu kalian tiduran lagi deh. Terus makan liwet ya. Ayo kalian mau nanya apa?
ajak kakak jalan. Mau kemana jalan? Kalian mau nanya apa silahkan ketik, aku jawab ya. Khususnya pendapat aku seputar yang gonjang-ganjing sekarang ya. Yang gonjang-ganjing sekarang kalau ada isu yang beredar bahwa NM sedang keluar-keluar merasa dirinya itu ditipu ya. Pendapat aku ya, salam Malaysia. Lagi lepak-lepak di mana Malaysia? Aku kangen Malaysia. Salam dari Lampung. Assalamualaikum. Gimana orang Lampung yang kemarin-kemarin itu si Bopeng ngedoxing aku, katanya kata orang Lampung aku ABCD. Pasti itu hoax si Bopeng yang udah saking nggak nemu, dia DM diri sendiri. Padahal kalau aku mau tayangin DM dari teman-teman lama dia itu banyak banget ke aku. Cuman aku tuh bukan orang bodoh yang apa-apa percaya gitu ya. Karena kebodohan kita itu kalau kita tunjukkan ke orang lain itu akan bumerang ke diri sendiri gitu. Jangan menunjukkan kebodohan kita ke orang lain. Salam. Ya, Johor Baru, salam. Pontianak, absen dulu deh. Dari Pontianak udah, Malaysia udah. Mana lagi? Cianjur tadi ada. Kemarin waktu di Starbucks Citos mau kenalan gak berani. Ih, emang aku menerkam. Panggilin dong. Aku mah jinak tahu. Ya kemarin cerita di Starbucks tuh aku mau masuk Starbucks nih, cerita agak melo ya. Aku melihat ada bapak-bapak duduk di kursi roda yang pakai remote itu, dia jalan sendiri mau beli Starbucks, terus mau buka pintu susah. Aku tuh takutnya di sekitar dia ada yang nemenin, kalau aku bukain ternyata nggak ada, baru aku berani bukain pintu. Terus aku anterin sampai di depan tempat order Starbucks. Aku tanya, bapak mau minum apa? Dia bilang kopi hitam ya. Sedih banget gitu ya. Aku tuh sedih banget sampai aku tuh berpikir, ya Tuhan, jangan biarkan siapapun orang yang aku kenal, khususnya keluarga aku, kalau jalan-jalan ke mall ada yang nemenin gitu, apalagi sudah sakit ya. Sedih aja aku melihat itu. Aku berpikir, anaknya kemana, cucunya kemana gitu. Atau mungkin ada di situ ya, aku nggak tahu. Atau mungkin ada, tapi pas aku lihat beliau itu jalan ke Starbucks sendiri. Jadi aku temenin sampai dia tuh bisa dapetin minumannya. Nih tadi kan ada yang lihat aku di Starbucks, pasti lihat kalau aku lagi di kasir, lagi mesenin bapak-bapak yang duduk di kursi roda order minum. Bacot lu Fit, mama kau mati pun gak lu temenin bacot. Ini pasti Dajjal yang ngomong begini. Aku tidak akan bosan mengatakan kepada kalian, seandainya aku punya akses kepada orang yang melahirkan aku, tentu aku akan ada di sampingnya. Jangankan sekedar dia sudah sakit, dia sehat pun aku kepengen banget. Tapi namanya aku seorang anak yang tidak diinginkan, aku bisa apa? Yang aku lakukan sekarang adalah aku berusaha menjadi ibu yang baik buat anak-anak aku ya. Gak usah bucat bacot ya, itu fakta. Tapi apapun itu, semenjak ibuku almarhum dibawa-bawa sama sampah-sampah ini untuk menyerang aku, tidak satu patah pun aku balas ya. Bagaimanapun, sebenci apapun, dia adalah ibuku yang melahirkan aku. Nah, yang bacot lu ya, yang bacot lu.
Kenapa emosinya segitunya? Ini jangan-jangan si Donat nih ya yang kesel sekarang jadi buron. Nggak usah, atau antek-anteknya si Donat ya. Aku nggak akan diem. Aku nggak akan diem ya. Aku akan mengajarkan ke kalian, kalau kalian nggak pernah di posisi seperti aku, banyak kok orang-orang yang ada di posisi seperti aku mengerti gitu apa yang aku rasakan. Tapi bagaimanapun sesalah-salahnya ibu, dia tetap benar ya. Dia tetap benar karena dia melahirkan. Nggak usah diajarin ya, yang banyak bacot itu lu, Ucok ya. Jangan-jangan lu anak haram nih ya. Lu anak haram jangan-jangan. Kalau enggak lu memang dipungut di pinggir jalan yang emosi, nggak tahu lu dilahirkan dari rahim siapa. Nah, udah kita maki, kita blok. Jadi pelajaran dari aku adalah, tunggu ya. Jadi maksud aku tuh, pelajaran dari aku adalah kalau kalian itu dibully, iya di blok pasti, tapi sebelum di blok kita maki dulu, kita kata-katain balik. Kalau kalian itu dibully, kalian jangan diam aja. Dia dilahirkan dari rahim anjing, benar. Iya, kalau orang-orang yang mengikuti aku dari dar-dar dan huru hara ini udah pasti tahu gitu loh. Tapi namanya aku, maksudnya aku yang dicari-cari salah dan aku merasa aku tuh nggak ada urusan. Aku tetap treadmill di atas ini, nggak dikurung, yang nggak dibui. Sampai sekarang akhirnya, ya benar, harus pakai akun asli. Nggak berani, nggak punya nyali, namanya anak binatang. Nah, kalian itu harus kayak ini. Aku disclaimer ya, aku tidak membela si Bunda Queen, tetapi kebenaran adalah kebenaran yang harus disuarakan. Benar enggaknya, tapi minimal kita tahu dari dua sisi ya. Bunda Queen itu singkat kata sudah tabayun sama aku dan kita udah saling memaafkan. Itu dulu poinnya ya. Aku mengerti pada saat dia marah-marah terus ikut-ikutan ngebully aku karena mendapatkan masukan dari NM yang gak benar ya. Yang aku beginilah ya, sengarang-ngarang dia aja lah. Yang penting dia didengar dan dia ngerasa selama ini kan apapun yang keluar dari mulut dia katanya benar. Tapi sekarang bohong semua kan, udah ketahuan kan. Jadi aku nggak nyalahin dia juga kalau dia itu terframing seolah-olah aku ini seperti yang CNN katakan. Aku diam ya, sampai aku tuh punya keyakinan siapapun orang yang dekat NM lambat atau laun akan merasakan di posisi yang habis manis sepah dibuang, lebih parah bahkan ya. Kalau kita sudah tidak bisa menuruti keinginannya, kita akan dicaci maki, dihina-hina. Itu terjadi juga di Bunda Queen sayang. Makanya dia sadar, oh ternyata bener ya. Makanya aku tanya, Bunda kenal sama NM berapa lama? 1 tahun. Capek aku kak, seenaknya aja nyuruh, bla 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 ya, sama lah. Aku bilang sudah, nggak usah dijelaskan karena aku sudah tahu ya. Doakan saja dia berubah, dapat hidayah, berubah, karena sekarang dia di sana itu lagi dia bebas aja. Untuk orang mau deket sama dia itu susah ya, apalagi dia di sana terkurung di penjara sana. Walaupun dia katanya bebas pakai handphone ya, karena dia ribut sama bunda itu diduga tangannya dia yang ngetak-ketik, bahkan teleponan katanya. Ini untuk rutan atau lapas ya, rutan atau lapas perempuan Pondok Bambu. Ini diduga NM ini pegang handphone, bisa maki-maki orang dari dalam rutan. Coba dilihat ya. Kalau misalnya memang dibiarkan punya handphone, gak usah pilih kasih semua tahanan sana handphone. Gak usah mentang-mentang dia, mohon maaf ya, mentang-mentang dia punya uang bisa bayar sekedar pegang handphone dikasih. Gak boleh begitu ya. Nah, menurut aku yang harus kita ungkapkan sekarang adalah bagaimana si NM ini stop membuat keonaran di dunia maya. Itu ya. Sudah, lu udah di sana, lu coba mawas diri. Kalau sekarang orang-orang di sekeliling lu itu pada nipu, pada ngebohongin lu semua,
Karena selama ini lu deket orang-orang yang baik ya, lu hina dina, lu sia-siakan. Ya salah satunya aku, sebelum-sebelumnya banyak. Termasuk Iza Zega sih yang pernah menjadikan dia manajer, yang walaupun dia nggak ngaku. Pokoknya dia mah nggak ngaku aja. Apapun dia mah nggak ngaku aja. Terserah dia aja. Sekarang dia harus bertobat. Kenapa orang-orang yang di sekeliling dia ini ngebohongin dia semua? Salpok rambutnya. Rambutnya nggak diapa-apain. Aku tadi nyari karet rambut nggak nemu, jadi biarin gini. Sudah ya, tadi aku sudah minum kopi, sudah minum jamu. Sudah, Fer. Jadi aku bukan bela si bunda nih, guys ya. Aku cuman mencoba membuka pikiran kalian kalau si bunda ini hanya mengenalkan kalau nggak salah ke law firm ya, ke law firm yang mungkin bisa memberikan pandangan hukumnya kepada orang-orang yang bisa dijelaskan secara mata hukum dari dia nih. Nah, kalau namanya law firm kemungkinan ada jasanya gitu loh. Kalau misalnya merasa dia ditipu dan memang si NM ini dan tim kuasa hukumnya bisa membuktikan kalau dia memang ditipu, ya lapor, simple, lapor. Aku dukung kalau dia memang ditipu, aku dukung. Tapi buktinya sekarang kalian melek semua. Aku yang dituduh Markus, yang main Markus siapa? Ya, kalian lihat postingan aku di IG aku satunya. Sudah aku bilang dari awal, ini kasus sudah viral, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan si NM ini. Pasti penegak hukum itu akan mendudukan masalah hukumnya ini di tempat yang benar, ya. Kalian kalau dari awal udah simak, sering tuh pakar-pakar hukum, lawyer dan lain-lain mengungkapkan pada saat si NM ini disidang di ruangan 3 di Pengadilan Negeri Jaksel, ruang 3 itu udah terkenal banget. Ada kode secara tidak langsung, hakim-hakim yang duduk di ruang 3 itu adalah hakim-hakim yang nggak bisa disuap. Terbukti kan? Terbukti. Nggak bisa gitu loh. Kalau si Begeng mah nggak ada yang gitu-gitu, karena si Begeng mah ada aku yang ngapain percaya kayak begitu. Kan tujuan kamu bukan untuk memenjarakan orang, tujuan kamu divonis dia bersalah. Nggak usah ditawarin ini banyak orang sinting yang jual nama. Kasihan penegak hukum, dijual-jual namanya, cukup, nggak usah. Paham kalian? Jadi aku ini nggak bela, aku tidak membela pelapor dan terlapor, tetapi aku sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk membela penegak hukum yang benar-benar bersih. Memang kita tahu banyak oknum, tapi nggak semuanya oknum ya. Ngos-ngosan sambil ngomel, udah tinggal 5 menit lagi ya, aku 30 menit. Selamat siang Natasha. Ini pandangan aku ya. Terus tadi ada yang ngirimin aku juga, NM share foto siapa tuh yang diduga bahwa itulah orang yang dijual namanya ya. Nah ini kan ada resiko hukum lagi buat dia. Kalau orang itu nggak suka namanya disebar, mukanya disebar-sebar dengan caption begitu, kalau bikin laporan baru gimana? Apalagi udah ramai di sosmed ini bahwa ada upaya untuk menyuap. Nah kasihan penegak hukumnya ya. Kalau dia kan memang nggak mau tahu, kalungnya berat. Lagi olahraga harus pakai yang berat-berat. Dan aku
dengar kan sekarang lawyernya ganti lagi ya. Lawyernya ganti lagi. Nah menurut si Bunda yang harus bertanggung jawab itu adalah lawyernya, bukan dia. Bukan dia, karena dia nggak tahu apa-apa. Ya aku mau walaupun dia pernah ngebully aku, kalau dia ada benernya aku coba lurusin lah gitu. Kalian percaya nggak percaya itu bukan haknya aku juga untuk memaksa kalian percaya ya. Silahkan aja. Tapi kalian tuh jangan oh udah benci sama orang, benci, nggak bisa. Pokoknya sekalipun dia bener gue benci sama dia, salah aja, nggak bisa begitu. Dan aku pun nggak melarang ya, kayak di sosmed sebelah ada orang-orang yang minta maaf terus masih bilang ya kak tapi aku tetap ngedukung NM, ya dukung, nggak apa-apa. Kalian berhak ngedukung yang kalian mau dukung, yang nggak boleh itu ngebully gitu. Jangan mentang-mentang udah minta maaf sama aku terus aku larang dia ngebela NM, nggak begitu. Bela, nggak apa-apa, ya nggak boleh itu ngebully. Belalah dengan cara yang benar. Nah kalau kalian sekarang mau ngebela, dia kan mau PK nih, cari bukti yang kira-kira, ini bukan tentang skincare, ini tentang pemerasan, garis bawahi, tentang pemerasan ya. Kalau kubunya NM itu punya bukti kalau si Begeng ini alias Reza Gladys, dokter Reza Gladys ini pernah bekerja sama dia, pernah ada kontrak, ataupun kalau nggak ada kontrak si NM ini pernah ngebagus-bagusin brand dia, itu mungkin bisa jadi bukti baru ya. Makanya kemarin Bang Giring telepon aku, kakak nanti bantu posting ya, akan ada sayembara kurang lebih nilainya 50 juta, kurang lebih perintahnya adalah siapapun kalian netizen yang punya bukti rekaman sebelum adanya pelaporan terhadap NM bahwa dia mempromosikan produknya Dr. Reza dengan yang baik-baik, kalian kasih ke Bang Giring ya. Nah dikasih jalan nih untuk cari rezeki yang benar, jangan scroll ketak-ketik ngebully. Lumayan 50 juta kalau nggak salah. Kalau kalian punya rekaman di sosmednya si NM yang sebelum pelaporan terjadi dia ngebagus-bagusin produknya Dr. Reza, jauh-jauh lah, nggak usah ada kontrak ini itu lah ya. Itu aja kalian cari, bantu dukung junjungan kalian, itu bisa menjadi novum baru. Lumayan kan udah tuh, udah 30 menit. Waalaikumsalam. Semangat pagi Oceh. Aku tuh ngoceh kalau aku perlu ngoceh, kalau aku nggak perlu ngoceh aku nggak usah ngoceh ya. Aku juga beres olahraga, keren. Apalagi yang mau ditanyain? Minum dulu kak, nanti sembelit. Aku kalau habis keringetan nggak langsung minum, tunggu bentar. Suka lihat ibu ngoceh. Tim aku dari dulu ya, pokoknya walaupun kalian tim aku, kalau aku salah ya dilurusin ya. Kalau aku misalnya bukan contoh, ada hal yang nggak patut kamu contoh ya jangan contoh ya. Udahlah Bu Fit, lawan Bu Fit sakit mental semua. Iya makanya karena mereka itu sakit mental, aku nggak mau mereka itu menularkan sakit mental kepada netizen ya. Kalau mau sakit mental, sakit sendiri, jangan kalian ditularin, karena penyakit mental itu menular kalau nggak dilurusin ya. Bulian, doxingan di dunia maya itu kalau nggak dilurusin, aku udah sering bilang, yang nggak percaya jadi percaya, yang percaya jadi benci, padahal hoak. Banyak yang ingin menjatuhkan Kak Fit, saatnya nggak, aku mah nggak peduli guys, siapa yang menjatuhkan, emang urusan aku apa
Aku istri pejabat bukan, pegawai pemerintahan bukan. Terus upaya mau menjatuhkan aku itu buat apa? Aku tetap Peter Salhuteru guys ya. Yang cari makan bukan dari pemerintah. Aku malah menyumbang pajak ke pemerintah. Gitu. Aku bukan artis, nggak perlu penggemar. Apa yang kalian tunggu sehingga aku terjatuh itu nggak ada pengaruhnya ya. Sekarang pokoknya kalau aku disikat, aku injek balik untuk apa? Untuk aku memberikan contoh kepada anak aku. Kalau dibully jangan diam aja, bully balik. Jangan kena mental sendiri. Kalian gak setuju itu urusan kalian. Karena aku sudah pernah diam, bertahun-tahun dibully malah melunjak. Paham kalian ya? Tunggu aku ikat rambut dulu. Bener gak? Gak ada urusan. Mau ngejatuhin aku tuh dengan tujuannya itu apa? Kalau pejabat mau dijatuhin itu ada pesaing pejabat, partai politik juga, istri pejabat juga, artis juga. Nah kalian mau jatuhin aku tuh tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Nggak ngaruh ke hidup aku ya. Nggak bisa. Aku mah kalau sekarang ada yang nyenggol aku bacok aja. Nggak mau tahu kalian suka nggak suka itu urusan kalian. Tapi aku udah nggak bisa diem. Kayak si artis tua yang nggak pernah laku itu. Aku mah nggak mau pakai mulut aku pakai jari aku. Udah sehina-hinanya aku hina dia. Kalian baca aja tuh. Kata dia mulut aku kotor. Ya harus kotor, mengimbangin orang kotor. Karena orang begitu nggak bisa dilawan dengan manis-manis karena nggak ada otak. Dah cukup aja bawa bahas artis tua rentak yang nggak pernah laku itu ya. Enak kan? Habis nge-gym aku ajak ikan ngobrol. Hai. Kalian yang kepengen aku terjatuh, gak bisa. View aku seindah ini, sehealing ini guys, nggak bisa ya. Gimana dong? Kita ngobrol dulu ya. Aku punya waktu sampai makan siang lah karena aku ada undangan. Bravo. Coba netizen, sekarang apa yang harus aku, apalagi yang harus aku, apa yang harus aku katakan kepada kalian ya, kalau kubu sampah itu malah yang terjerembab, tersungkur, terjatuh. Kafit ngoceh buat ngelurusin guys, gemes kan Kafit? Iyalah, keenakan gak dilurusin. Dengar ya, kejahatan itu kalau kita diem aja melihat kejahatan, terus kita diem aja, kita sama jahatnya. Kalau aku nggak mau ikut-ikutan jahat, ikut-ikutan dosa, sama dosa. Kenapa pendukung sebelah tidak bisa? Karena pendukung sebelah tuh nggak ada brand ya, nggak ada. Mereka itu cuman kepengen kalau ngedukung orang yang populer itu akan dapat insight. Emang fakir insight mereka. Kalau pendukung aku nggak boleh ya. Kita jangan gila-gila di notice, jangan gila-gila dilihat di sosmed karena membela yang salah ya. Sekalipun kalian sekalipun kalian hanya membela yang salah lalu kalian berjualan di sosmed dengan cara-cara seperti itu haram ya netizen ya. Jangan ikutin circle Bufit, udah iyalah jauh lah. Nggak usah disama-samain sama circle aku ya, sama kaki aku aja jauh. Nah kan jadi sombong, karena sombong sama orang sombong itu wajib. Biar ngerem kesombongannya. Kuatkan doa, pasti ada jalan untuk kebenaran. Ya itu, alhamdulillah Mbak Lucia, karena selama ini setiap aku sholat, habis sholat
Aku cuman minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala fitnah keji terhadap diri aku itu dibukakan kebenarannya, dan sebaik-baiknya balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu bener nih. Daya Udrini ini, dia itu karena dia udah jadi artis nggak laku, dia cuman bisa mencari dukungan dari followernya si terpidana. Ya, padahal dia udah tahu follower si terpidana itu juga nggak bakal bisa bikin produk dia yang busuk itu, nggak ada gitu ya. Jadi aku mah udahlah, itu mah biarin aja dia, mungkin dia masa tuanya frustasi ya, jadi artis nggak pernah laku. Karena konon kabarnya dia jadi artis itu hanya sebagai tameng, dia sebagai PSK ya, dia hanya tameng jadi artis. Nah, aku juga bisa ngatain dia begitu. Jadi kalau dia masa tuanya harus jadi fakir follower, ya wajar ya. Karena kalau artis beneran nggak ada hidupnya kayak dia tuanya, tenang, damai, nggak ada tuh orang nggak kenal dioceh-ocehin sama dia. Makanya dia mandul, karena apa? Allah mengutuknya karena mulutnya jahat. Banyak yang nge-DM aku, syukurin aku kata-katain dia di komen, aku balesin terus biar dia tahu, biar dia setiap merem matanya itu tahu, oh si Nepos ini udah nggak diem, gue senggol-senggol selama ini kan aku diem, tapi males kalau pakai mulut, pakai jari aja ya. Yang ditunjukin masa lalu semua, padahal jelas hidup kita. Dan masa lalu aku itu nggak ada yang senista dia guys, nggak ada yang senista artis gak pernah laku itu, nggak ada senista si NM udah penjara, nggak ada ya. Google aja nama aku, nggak ada kan. Aku hidup aja udah di zaman medsos ya, zaman Facebook dan lain-lain. Nggak mungkin kalau aku itu melakukan hal-hal memalukan dalam hidup aku itu nggak terekord di jejak digital, nggak ada. Dia tameng ya Bud, jadi artis tuh pantas yang dibahas-bahas atau dihina-hina itu berbau jual diri atau LGBT, karena itu dunia dia. Waktaf, karena dunia dia emang di urusan jual diri ya. Jadi artis itu dia cuma jadi tameng doang. Untuk apa? Katanya kan zamannya dia itu kalau jadi artis honor PSK-nya jadi naik gitu. Aku juga bisa balas dia begitu. Jadi kalau dia artis bener nggak mungkin dia se-honor itu, orang yang nggak kenal dia kata-katain. Kalau nggak salah dia dulu temenan sama Tessa Mariska ya, berantem juga ya, emang dia sinting, otaknya nggak bener gitu. Bagus, kalian harus jangan beli produknya ya, karena dia berjualan dengan cara haram. Ludahin kalau dia jualan. Siapa lagi yang mau dibahas? Aku mah nggak peduli guys, aku mah nggak gila-gila image ya. Aku nggak makan dari image soalnya ya. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang yang takut tersingkirkan karena jabatan dan lain-lain ya. Aku nggak bisa, secara mencari rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menumbangkan aku, bukan kalian-kalian netizen. Kecuali kata Allah, udah fit, lu gua kasih ujian gini. Lu udah nggak gua kasih rezeki lagi karena lu gini. Hanya Allah yang bisa menumbangkan gua, bukan kalian-kalian ya. Aku bukan istri pejabat, aku bukan pejabat, aku nggak punya kepentingan untuk image ya. Kalau aku bisa numbangin kalian ya, yang jadi artis, yang jadi pejabat, yang jadi apa kalau nggak bener ya, nauzubillahi min zalik. Mami DP, bukanlah Mami DP mah itu artis, itu baru artis. Mami DP itu artis bener. Dari aku tahu Mami DP ada di dunia entertain itu dia artis. Sampai sekarang dia artis termahal, bahkan dibayar untuk nyanyi. Kalau ada dia, itu semua gempar, panggung happy, semua orang-orang yang di sekeliling dia ikut bahagia, gembira dengan dia. Itu namanya artis, menularkan energi positif. Kalau si artis tua nggak pernah laku itu bukan artis guys. Dia hanya jadi artis, pengen jadi artis biar nilai PSK-nya naik gitu. Karena zaman dulu begitu. Orang-orang yang gak laku jadi artis beneran, main satu kali jadi cameo udah dibilangnya artis sinetron. Nah, naik tuh PSK-nya. Itu dia itu. DP mah artis ya, betul. Dari dulu sampai sekarang dia artis ya, nggak pernah dia bikin sesuatu itu yang memalukan buat karirnya. Dia benar-benar artis. Nah, main sinetron bisa, main film bisa, nyanyi nggak usah ditanya.
Makanya dipakai sama panggung-panggung yang orang artis-artis biasa nggak bisa naik ke sana. Cuman Mami DP yang bisa dipakai dari kalangan segala kalangan. Dia artis, ya. Si Emma dilepeh sama pemain sepak bola, ya udah pantas dilepeh. Namanya juga pispot, lepeh lah. Betul, artis itu memberi contoh yang baik. Bu Fit, kata sosmed haters yang udah nonaktif, katanya dia keluar negeri tuh sambil jual diri. Emang banyak yang ngasih tahu aku itu, tapi aku bukan kayak dia. Walaupun aku ada faktanya, aku nggak mau. Karena apa? Nggak usah dikasih tahu, orang juga udah tahu ya. Orang juga udah tahu. Dah cukup ya bahas artis yang nggak pernah laku. Artis tameng PSK jadi artis itu udah cukup ya. Kalian makan siang apa? Ini, kalian catat ya. Kalian WA balik nih. 0878, catat ya. 0878 9759 9233. Ada yang WA aku gini, tukang adu domba. Karena lu binatang, makanya bisa diadu domba. Ya, kalau manusia nggak bakal bisa diadu karena bukan domba. Karena kalian binatang, makanya bisa diadu domba. Kalau manusia nggak bakal bisa diadu domba. Lagian gue nggak ada urusan mau ngaduin binatang, ya. Kalian WA tuh, catat ya. 87897599232. Ini pasti kubu-kubu yang kesel. Nih, kalian WA ke sini nih. Tuh, aku pin. Nah, kalian katain karena dia binatang makanya bisa diadu domba. Salam Riau, jangan kasih panggung ke dia. Ya udah cukup, udah cukup. Mami Isa insya Allah kalau hitungin aturan ya, karena aku tuh ngajarin Mami Isa udah kan dia udah ikhlas juga ya. Dia udah ikhlas menjalani hukuman ini walaupun dia dikriminalisasi. Insya Allah kalau nggak Desember Januari. Kacamatanya Project V. Nah, nanti begitu Mami Isa keluar, sidang-sidang yang sindikat-sindikat skincare ini baru dimulai. Sidang buzzer baru dimulai. Segala-segala sidang baru dimulai. Nanti sidang yang terlibat dalam urusan NM ini baru dimulai. Dia keluar. Emang pahlawan itu harus, bukan pahlawan ya, emang jagoan itu harus kalah duluan. Kayak di film-film, nggak ada film itu yang menang di duluan. Oh ini salah. Coba tadi belakangnya 32. Berapa tadi aku sebutin? Udah hilang. Coba ketik lagi, aku mau nih. Plus 878 9759 9232. Pasti ini si artis tua nggak pernah laku nih, nonton nih dia. Nah, iya, nonton nih. Kalian WA ke dia itu ya. Kalau udah tua nggak bisa lagi juldir, kerja yang bener ya. Karena udah bukan masanya dia. Ya. Jadi kalau dia dulu masa mudanya jadi artis cameo 1-2 kali nongol, cuman kepengen naikin harga dia jadi PSK, ya sudah ya. Pokoknya aku mah tidak bisa diam lagi kalau ada yang ngebully. Mau lihat gebrakan baru Mami Isa, kalian tunggu gebrakan dia. Kalian tunggu aja. Bu Fit nggak akan kena penyebaran data pribadi, kasih nomor. Sebutin lagi, nanti aku sebutin balik lagi. Nggak ada, aku takut. Ngapain aku takut nyebarin data pribadi orang yang WA aku mau caci maki. Bila perlu aku yang mau berhadapan sama dia, aku ludahin, aku colok matanya bila perlu aku ketemu di kantor polisi. Asik kalahkan mereka Kak, tunggu Mami Iza pidato bongkar. Bioskop Mami online. Bioskop Mami online ya. Nih, aku pin kalian. Nah, kalian katain karena dia binatang bisa diadu domba. Kalau manusia nggak bisa diadu domba ya. Lawan lah. Pastilah aku lawan. Aku juga tadi ngajarin ke Bunda Queen. Bunda, pengalaman aku kalau kita dihina-dina, itu kalau kita diam aja orang itu semakin ngelunjak. Kalau Bunda memang tidak merasa apa yang dituduhkan sama si NM itu, Bunda lawan. Jangan diam aja. Nih aku jujur sama kalian, aku ngajarin dia emang begitu. Karena aku tahu jadi dia itu rasanya gimana. Udah disuruh ini itu, udah di seenaknya kalau nyuruh, nggak siang, nggak malam, nggak subuh, nggak apa. Udah nggak. Sekarang dia enak aja dicaci maki, lawan Bun, aku bilang gitu
Emang aku jujur ngajarin itu biar apa? Biar si NM sadar nggak boleh dia begitu terus sama orang, ya nggak boleh. Dia jangan selalu apa-apa. Gua artis terkenal, pengen tak ludahin tapi kasihan dia di sana. Artis terkenal, dia tuh mendewakan banget gitu loh. Sosmed dan keartisan pansos, kata dia, mana ada orang tuh mau pansos sama dia, netizen nggak ada. Selain tadinya kasihan. Mandi dulu bun, nanti mandi aku mau ada undangan. Sekalian mandi, aku mau berenang dulu. Air aku tuh, pantulan air aku lagi enak banget tuh, kayak kaca ya. Aku mau berenang dulu guys. Habis ngoceh-ngoceh aku berendam. Aku nggak tahu siapa namanya. Nih, Edelweiss nih, abadi, melambangkan Fitri Salhuteru, terus abadi, menyikat sampah-sampah, nggak akan tumbang, nggak akan layu. Paham kalian? Bawahnya batu, berdiri di sela-sela batu kokoh. Jadi emosi. Kata Fitri, sekarang tidak ada yang berani membuli saya karena sekarang saya tahu. Nah, nih, semenjak dengar kata kakak, sekarang tidak ada yang berani membuli saya karena sekarang saya lawan. Lawan, Nur ya, lawan. Jangan diam aja kalau dibully, lawan. Udah bukan diam itu emas, gak ada diam itu emas, gak ada, itu udah gak berlaku. Banyak orang gak ada otak sekarang. Gak ada, jangan denger, diamin aja nanti juga sadar sendiri. Gak sadar, malah gila. Jadi kalau kalian dibully guys ya, bully balik ya. Minimal kalian mengajarkan kepada orang yang suka membuli, kalau dibully balik itu rasanya gimana. Kalau kalian misalnya diem aja, mereka malah ngelunjak. Lama banget live-nya, mau telepon. Tunggu Mahadalangku. Tunggu ya, aduh Mahadalang nonton lagi. Udah guys, nanya yang bener-bener aja guys. Kalau dihina-hina, dikata-katain lawan aja, diam tambah diinjak, betul. Udah berapa orang yang sudah mempraktekkan saran aku kalau dibully, bully balik. Coba ketik saya. Kalau kalian dibully jangan diam aja, bully balik guys. Salam dari Bandung. Kalau kalian mendiamkan orang yang ngebully kalian, sama aja kalian membesarkan jal ya. Sama aja kalian mengapprove kelakuan manusia menyerupai. Nah, saya tuh, siapa yang dibully bully balik? Siapa? Ayo, siapa yang sudah ikutin ajaran Fitri Salhuteru? Siapa yang jangan mau diem aja kalau dibully? Siapa? Ketik saya. Bagus. Nah, itu tularkan kepada orang-orang di dekat kalian. Karena sakit trauma dibully itu nggak mudah hilangnya. Salah satunya untuk healing dari dari perbuatan orang yang ngebully kita dengan bully balik. Setidaknya kamu melawan. Kamu bukan bangkai yang nggak bisa ngelawan. Ya, pancabiak, berarti kamu ngebully juga ya. Karena kalau kalian juga ngebalasnya cuma di off air doang, keenakan. Dia kan ngebulinya di dunia maya, dua-duanya bila perlu. Maki di off air dan maki di online ya. Jangan diem aja. Kafit rumahnya keren sekali. Nah, ini punya selera nih, Vian Harun. Kalau kubu-kubu sebelah kan seleranya nggak begini ya. Dibilanglah rumah aku A, B, C, D. Padahal rumah dia, kata siapa tuh? Kata Kanza, makan di situ, pup di situ, mandi di situ. Terus mau menghina rumah aku. Alah. Aku ikut Kak Fitri, tak lawan, pukul-pukul balik. Keren. Nah, aku komen, aku dibully, injek batang lehernya, aku bully balik. Betul. Nah, nggak apa-apa capek, soalnya kalau dibully balik ya, kalau kamu capek ya itu kesenangan mereka. Kamu jangan pernah capek. Kalau kamu capek, itu yang dia mau ya, itu yang dia mau ya. Shock terapi emang perlu karena sekarang banyak orang banget yang kena mental, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, stres sendiri karena dibully sampai tua ya. Keinget terus. Kalau aku udah nggak mau begitu. Aku udah pernah merasakan, udahlah diem aja, paling aku nenangin anakku. Begitu aku murka, aku lawan, enak banget, tidur nyenyak, aku katain balik. Aku jadi sekarang yang aku pikirin itu apa coba sekarang? Setelah kalau ada orang ngebully, aku bully balik.
Kira-kira dia bisa tidur nggak ya ngebaca tulisan gue? Kira-kira dia enak nggak ya hatinya setelah gue bales? Itu nggak ada lagi aku yang punya pikiran, kok dia jahat banget ya, kok aku dikatain begini ya, kok aku difitnah ya. Nggak ada. Sekarang nggak ada di hidup aku begitu. Yang aku bayangin, mampus lu, rasanya dibully itu gimana, rasain difitnah balik itu gimana, rasanya dikatain balik itu gimana. Nah, karena aku agama muslim ya, aku ikutin aja ajaran aku. Kita punya 3 pilihan. Kita diam saja kalau dikata-katain, udah aku udah lakuin, balas dengan perbuatan setimpal, sudah juga, atau balas dengan perbuatan yang lebih, on the way. Nah sekarang aku on the way membalas perbuatan yang lebih dari yang orang lakukan terhadap diri aku, OTW, baru mulai. Keren mau belajar begini ya, contoh yang benar-benar, yang nggak bener nggak usah. Jangan kalian bilang aku nggak kuat mental. Nggak ada orang ngomong nggak kuat mental itu. Kita itu dilahirkan sama, ya sama dilahirkan sama, dikasih brain sama. Tinggal kalian itu membawanya kemana. Kalau kalian isi dengan ketakutan, ya hidup kalian akan takut. Tapi kalau kalian isi dengan keberanian, ya akan berani gitu. Bagus, aku nggak pernah capek kak, aku makin balas jauh lebih jahat. Ya nggak apa-apa, biar kamu kasih pelajaran ke orang yang ngebully kamu, bahwa orang itu kalau dibully itu nggak enak rasanya. Melawan frog tip dog thief kali, frog tip udah terlalu banyak nama dia, udahlah penipu aja, dokter tipu tuh. Alhamdulillah kan sekarang kalian smart kan. Aku cuman berharap para owner skincare ini nggak ada lagi yang gangguin selama skincare kalian produknya bagus. Jualan aja, ciptakan lagi lapangan pekerjaan, bersainglah secara sehat. Nah kayak si Samira ini, dia dimasukin cek lab kan sama si Miss Gossip skincare-nya. Ternyata apa, dia overclaim. Kalau dia bilang waktu dia masukin skincare-nya apa tuh 0,6 kata dia, lah orang juga sama. Pada saat lu review Samira skincare orang itu, orang juga sama. Hasil cek labnya itu nggak seperti yang lu omumin, ya sama, mereka juga nggak ada yang overclaim. Nah lu enak nggak digituin? Tapi kalau lu memang fakta skincare lu overclaim, karena gue pun punya. Kalau orang yang ngecek lab itu cuma 1, boleh diragukan. Tapi kalau ada beberapa orang emang skincare dia yang nggak bener, liar, ya memang. Jadi kalian ini ya orang-orang yang masih pakai si Samira untuk mempromosikan, untuk bantu jualan, nggak ada otak, ya. Apapun berita di luar sana gue fans banget. Ya udah, namanya berita lah, nggak penting. Terserah aja. Aku udah jelasin tadi, aku bukan istri pejabat, aku bukan pejabat, aku nggak makan uang pemerintah, aku nggak usah ngemis project dari pemerintah, aku pelaku usaha yang justru bayar pajak buat pemerintah. Urusannya apa kalian mau numbang-numbangin aku? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang apa istilahnya ngasih teguran ke aku. Tapi amit-amit jangan sampai, ya Allah, aku mah bukan orang jahat, ya. Selama ini aku ikhlas ridho menjalani hidup aku kemanapun Allah membawaku. Menyala Bu Fit, iya harus menyala. Pokoknya kalian para owner skincare jangan takut. Kalau kalian ada di DM sama si Bopeng, diperes-peres, lapor Bu. Lapor Bu, nanti aku sikat dia, ya. Gak boleh, jangan didiemin itu. Dan kalau kalian lihat produk skincare apapun itu ya yang dipegang sama si Bopeng, jangan beli, boykot. Ya, di Indonesia ini alangkah banyaknya influencer, alangkah banyaknya artis, alangkah banyaknya orang yang ngerti tentang formula. Kenapa harus dia? Nggak usah dibeli, ya. Nanti aku akan hapus semua sampah-sampah dari IG aku yang satu setelah urusannya selesai. Aku juga males ya. Makanya alhamdulillah IG ini ada lagi. Tadinya aku males pakai IG ini, tapi dipikir-pikir, aku tuh kan bukan orang yang suka begitu ya. Tapi once lah di dalam hidup aku dedikasikan buat masyarakat Indonesia agar tidak ada lagi orang-orang yang sok jagoan, ya. Lapor Bu, mantap. Iya, nanti kalau ada orang-orang yang di DM dan ditakut-takutin sama si Bopeng, DM aku, lapor Bu, si Bopeng begini-begini, nanti aku sikat dia, ya. Dokter Nenden Sobarana tuh bagus tuh, Dokter Nenden Sobarana ya, yang banyak dokter banyak banget. Dan aku juga nggak juga menyuruh kalian beli skincare-nya orang-orang yang aku bela, nggak juga. Kalian cocoknya sama yang mana beli,
Ya, tapi jangan beli produk-produk orang-orang yang bikin onar, itu doang. Mau banting batu. Tuh, kata si Dora, jangan takut lawan si Bopeng, produk dia aja overclaim, busuk produk dia. Isinya air kencing kuda, ya. Itu fix, ya, isinya atau enggak campurannya air kencing tikus. Kafit, apakah Samira? Nggak ada damai-damai, nggak ada urusan. Kalau SS mau damai silahkan aja, ya. Silahkan aja, dia mau berdamai silahkan aja, nggak ada urusan sama aku. SS mau berdamai kek, mau perang kek, mau dikirim ke mana tuh? Mau dikirim ke Irak kek, ke Iran kek, bodo amat, ya. Aku nggak ada urusan. Kalau mau berdamai ya berdamai aja silahkan. Ya mungkin karena sekarang kan udah nggak pernah nyerang-nyerang lagi kan. Biasanya kan si Bopeng ini si ular gitu. Biarin aja. Nanti kalian akan lihat lah. Kalian akan lihat siapa yang berjuang, siapa yang benar-benar berjuang untuk kebenaran, siapa yang cuman menyelamatkan perut sendiri. Nih catat ya, siapa yang benar-benar berjuang untuk masyarakat, siapa yang berani melawan untuk untuk menumpaskan kejahatan di Huru Hara Skincare ini, siapa yang penjilat, siapa yang cuman ingin menyelamatkan produk sendiri. Nanti kalian akan lihat. Tetapi aku akan menyatakan piagam setinggi-tingginya kepada Reza Gladys dan suaminya, karena dia yang berani untuk menumpas kejahatan ini, ya. Yang lain fake, oke? Yang lain cuma mikirin perut sendiri, produk sendiri, skincare sendiri. Nah, karena yang lain apa? Nggak punya iman. Karena apa? Takut. Padahal padahal kita itu udah dicatat ya, bahwa tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak akan tertukar. Aku berjuang. Gitu ya netizen. Nanti kalian plot twist. Aku akan ingetin terus kalian. Nanti kalian plot twist. Aku memberikan penghargaan, respect aku setinggi-tingginya kepada Dr. Reza Gladys dan suaminya, karena dialah yang bisa men-stop semua kejahatan. Kalau nggak dia yang membawa ini laporan, semua akan ada di dalam tangan kendalinya kartel, sindikat yang ingin menguasai dunia skincare. Nanti kalian yang kecil-kecil ini nggak bisa jualan. Nah, kalian pedagang skincare ini, kalian harus mendoakan Reza Gladys dan suaminya karena telah berjuang buat kalian. Yang kecil-kecil ya, aku nggak bilang yang gede-gede. Itu yang tadinya tadinya berani ngelawan si Bopeng ini karena takut. Nah, dia nggak percaya akan rezeki yang Allah sudah atur. Itu aja yang aku bisa sampaikan. Kalau Mami Isa Zega pahlawan, dia kan orang pertama kali yang berani speak up. Kalau Dr. Reza itu, aku memberikan penghargaan setinggi-tingginya sebagai masyarakat Indonesia, karena dialah yang berani membawa ini ke jalur yang benar, ke jalur hukum, sehinggalah ada keputusan bahwa memang sudah diputuskan si NM dan si gengnya itu bersalah. Bentar lagi kalian akan lihat siapa lagi yang akan terseret dalam kasus ini. Nanti terakhir kalian akan plot twist. Sebetulnya siapa yang bersatu untuk melawan kejahatan, siapa yang mau cari aman sendiri. Paham kalian? Kalau aku mah gak ada urusan, karena aku gak ada urusan di dunia skincare selain untuk masyarakat Indonesia. Aku gak punya produk, aku ada produk cuman untuk melengkapi klinik aku sendiri. Dan banyak produk di dalam klinik aku, terutama produk-produk dari Korea. Kori Yusuf, kalau aku ngomong baik-baik, netizen senang denger ocehan aku. Mana kalian ini serba salah? Dari awal aku udah jagoin Dr. Reza dan ternyata dia win. Kalian harus tahu ya, di mana Fitri Salhuteru berpihak, menurut aku dialah yang benar. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing orang-orang yang benar meraih kemenangan. Ya, catat kalian semua. Kes Bu HS sama Dokter O gimana Bu Fit? Nggak urus ya, nggak urus. Biarin aja ya. Biarin aja. Aku udah ngomong berkali-kali ya ke kalian semua. Secara batin aku sudah tahu siapa yang nyuruh ngebazar-bazarin aku secara batin. Tetapi secara fakta hukumnya kita saksikan bersama-sama ya. Kalau memang Dokter O itu terlibat, emang suruh ngebully aku cuma nunggu dia minta maaf sama aku sekali lagi.
setelah dia ketemu aku di Kepanjen. Sekali lagi, tapi kalau dia benar dan tidak ada barang bukti yang terlibat, tidak ada barang bukti nyata, ya karena kita ini main hukum ya, tidak ada barang bukti nyata bahwa dialah yang menyuruh dan lain-lain, aku akan belain dia. Bagaimanapun dia adalah adik aku yang tersesat. Kalian sampaikan ke dia ya. Tapi kalau dia terbukti nih, dia terbukti memang ada perintah, suruh dia minta maaf sama aku sekali lagi ya. Renzo lagi asik nonton TV. Lagi nonton TV sayang, Renzo. Guys, di depan aku udah ada suamiku. Dia kalau ngeliat aku ngedenger ngoceh-ngoceh, nanti aku diocehin. Kalau kamu butuh yang pukul, panggil aku ya. Aku panggil kamu Kori. Batang tikus kalau dia, bangkai tikus kalau di. Iya, aku mah akan dukung kebenaran dan aku mah akan selalu memaafkan. Ya, si dokter O juga berhak atas maafnya aku. Kalau memang dia salah, secara diam-diam ngatain aku di belakang. Kalau dia minta, Kak, aku minta maaf begini. Udah ada buktinya ya, kalau udah bukti nih. Aku nggak bilang katanya, kalau memang bisa dibuktikan dan memang terbukti, asal dia minta maaf aku belain pasti. Sudah ini semua hura-hara ini. Aku ngeliat dia juga udah kasihan guys, capek banget jadi dia itu. Ujian hidup dia, lain kali udah melewati badai ini, aku doakan dia lebih bijak lagi, lebih hati-hati lagi. Bisnis yang benar, jangan bergaul dengan orang sesat. Salam kenal dari Bayangkari Jaksel. Salam kenal Ibu, izin ya. Janganlah banyak orang nonton aku guys. Pokoknya aku mah akan membela yang benar ya. Kayak gitu. Aku akan membela yang benar. Aku nggak peduli kalian setuju atau tidak setuju, tapi aku akan terus menyuarakan yang benar. Caranya apa ya? Aku lihat dulu dari dua sisi. Katanya gini. Merdeka. Aku akan selalu bela yang benar. Nggak mau tahu. Tuh apalagi aku mah ada sister aku nih, Septi Zara ini yang selalu mendukung aku untuk bersuara kebenaran. Selama orang-orang di dunia nyata aku mendukung aku untuk menyuarakan kebenaran, nggak ada yang aku takutin ya, nggak ada yang aku takutin. Paham kalian? Kak Fit, kamu nggak usah ikutan Kak, kamu capek sendiri nanti. Hey, udah 2 tahun hampir ketiga, masa aku mau nyerah di tengah jalan? Nggak bisa lah, harus finish, berjalan dari pertama sampai akhir. Nggak bisa. Nggak usah ngajarin caranya aku bagaimana menangani masalah ini. Waktu aku disikat-sikat juga nggak ada yang belain aku. Selain itu teman-teman aku nih kayak Septi tadi, Ibu Jaksel itu, sama orang-orang yang ketawa-ketawa nih pasti di sini nih. Nah, aku udah cukup dengar kalau teman-teman aku tuh WA aku padamu Mbak. Nah, itu kekuatan buat aku ya. Aku nggak perlu didukung sama sampah-sampah sosmed, nggak perlu. Karena ini dunia nyata yang aku perjuangkan. Orang yang salah harus di tempatnya. Orang yang benar ya kita benerin. Kalau orang salah minta maaf ya udah maafin. Allah aja maaf guys. Aku aja kalau bisa bebasin si Yoke itu aku bebasin. Sayang aku bukan Prabowo. Sayang aku bukan presiden yang bisa kasih amnesti. Kalau aku punya kekuasaan untuk ngebebas-bebasin orang yang dikurung tuh di penjara, nah udah nih minta maaf. Kalau aku punya kekuasaan ya untuk memaafkan orang-orang yang di penjara lalu bertobat lalu berubah mau menjadi baik, pasti aku bebasin guys, daripada jadi di sana di dalam sana katanya malah nggak bener. Syukur-syukur bisa sadar. Jangan suruh berhenti ya, nggak akan berhenti aku. Jangan ngajarin caranya aku buka tutup botol aqua buat minum, nggak usah ya. Kalau aku punya kekuasaan dan aku punya suara untuk menyuarakan orang-orang yang sudah divonis bersalah dan mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, apalagi kasus-kasus kecil ya. Ngapain sih menuhin penjara? Bener, ngapain menuhin penjara? Akhirnya apa? Akhirnya tadinya orang yang nakalnya cuma sekian, bergaul di situ jadi nambah. Marah-marah. Iya nggak? Coba kalian deh, ada orang-orang DPR ini apa yang diperjuangkan? Undang-undang melulu. Udah undang-undang dibuat aja banyak yang dilanggar. Ngapain?
Mendingan kita udah kemanusiaan aja. Karena menurut aku cinta kasih itu mengalahkan segalanya. Kebencian itu akan luluh dengan satu kata, memaafkan, ya. Memaafkan, berubah. Nyamuk, bener. Nyamuk di leherku, udah nyamuk. Tuh, begitulah cara aku sekarang. Kalau disikat langsung refleks gitu. Tahu aku. Aduh. Bener Kak, cinta kasih memang sangat baik. Iya, di leher ya nyamuk tadi terbang udah. Pokoknya gitu netizen ya. Kita harus sama-sama menyuarakan kebenaran. Kalau memang ada yang salah, dikasih tahu baik-baik. Kalau dia tobat nih, kayak kubu-kubu sebelah nih, banyak banget yang minta maaf sama aku maafin. Dengan syarat apa? Jangan ulangin lagi ya. Oke Kak, ya sudah. Kalau mau bela NM boleh. Aku nggak ngelarang mereka-mereka ini yang udah tobat sama aku, minta maaf sama aku untuk nggak belain si NM. Bela aja. Nggak apa-apa, yang nggak boleh itu ngebully dan fitnah, yang nggak boleh. Kalau kalian mau berdebat secara hukum, bagus, biar kalian yang buta hukum jadi melek hukum. Caranya apa sekarang? Cari, bantu si NM itu cari. Kalau dia mau PK, cari kira-kira si NM ini pernah nggak storyin produknya si DR Dr. Reza ini untuk ngebaik-baikin produknya. Nggak usah nyari kontrak deh, kejauhan. Itu aja, cari rekaman si NM itu yang menyatakan produk Dr. Reza ini bagus, nggak pernah dibully. Nah, itu mungkin bisa menjadi pembelaan dia di PK nanti, ya. Kalau nggak ada ya udah, enjoy aja gitu loh. Jangan cari masalah baru. Nih NM jangan lagi mau disetir untuk diajarin hal-hal yang nggak bener. Karena apa? Bumerang buat dia, ya. Bumerang buat dia. Udah cukup waktu waktu si duta Intel itu ngasih barang bukti apalah itu, kan hoak itu. Sudah cukup itu. Nyamuk aja bisa ditepok, apalagi si Bopeng terusin. Memaafkan bukti kedewasaan pikiran dan hati. Ya iyalah, kalau aku tuh memaafkan juga, bukan buat mereka juga, lebih ke buat diri aku. Aku nggak mau punya rasa dendam. Karena dibotok tuh sakit guys, selain mahal sakit. Kalau aku selalu begini ngerut, aku nanti keriput. Ya, kalau Bopeng mah enggak lah. Walaupun aku bukan dokter ya, aku mah nggak ada bopeng-bopeng, nggak kayak si Samira. Ya. Nggak ada Bu, yang muncul cuma menjelekan aja. Udah biasa. Pokoknya orang bebas bersuara apapun, tapi kita berhak juga untuk bela diri. Orang bisa ngebully kita, kita punya hak untuk ngebully balik. Ya. Udah netizen, aku mau mandi dan udah ada yang nelpon nih, siang mbak. Terima kasih sudah nemenin aku. Septi, I love you. Kapan ke Jakarta? Ibu Jaksel tadi. Terima kasih, mohon maaf. Izin Bu ya. Bye.